film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, khususnya karakter Raja ini sebenarnya cukup berat buat gue pribadi gitu. Karena ini salah satu karakter pertama yang gue peranin usia gue sebenarnya emang lebih jauh daripada usia aslinya gitu. Gue tipe orang yang sangat dan super kaku, bahkan di kehidupan nyata jarang banget ngedance. Jadi kayak TikTokan aja kayak gue nggak pernah gitu, kayak susah. Perbedaan apa yang lo rasakan pada saat harus kalau misalnya mau ngebandingin gitu ya, pada saat lo dulu acting sama Zara dan sekarang acting sama Putri Marino, perbedaan apa yang lo rasakan dalam segi actingnya sendiri gitu mungkin? Hai Hard Rockers, kembali lagi di Story Behind the Movie, di mana kita biasanya mengundang director, producer, dan juga cast dari film yang bisa kita nikmati, dan tentunya kita akan membahas mendalam soal film tersebut. Kali ini barengan sama gue, Dewi Hanafi, kedatangan salah satu pemain film dari Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, hasil kolaborasi dari Star Vision dan juga wahana kreator Angga Yunanda. Hai. Sebagai Raja di film ini ya? Betul, sebagai Raja. Apa kabar nggak? Kabar baik. Alhamdulillah. Dewi apa kabar? Baik juga. Senang banget kita bisa ketemu lagi di sini. Ini sebelum kita bahas lebih jauh soal film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Ini kan sebenarnya jadi film kedua lo kerjasama sama Gina Esnur, ya kan? Setelah Dua Garis Biru. Yang gue mesti ngaku ya, itu gue nonton sendiri. Cirambai, menangis. Ini meledak banget Dua Garis Biru di tahun 2019. Nah, sekarang akhirnya bermain kembali barengan sama kerjasama bareng sama Gina Esnur. Lo ada ekspektasi tertentu nggak sih pada saat ditawarin untuk main film dengan arahan dari filmnya Gina Esnur sebagai sutradara? Pas ditawarin untuk film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, dan ini jadi project kedua berarti bareng sama Kak Gina Esnur. Jujur cukup membuat gue overthinking sih saat proses castingnya gitu. Karena kan ada proses castingnya juga sama pemain-pemain lain pasti juga casting, dan itu kayak wah gimana ya, karena gue sangat suka banget sama directingnya Kak Gina, apalagi penulisannya gitu, karena secinta itu sih sama semua karya-karyanya. Dan pas gue akhirnya ditawarin lagi untuk kira-kira mau nggak kalau ada film kedua yang gue direct sama nulisin gitu. Terus gue kayak nggak nolak, langsung kirimin sinopsis dan pengen casting langsung. Dan itu kayak sebenarnya cukup bikin deg-degan gitu, karena kan gue nggak tahu ekspektasinya Kak Gina kayak gimana terhadap karakternya, dan apakah gue bisa membawakannya dengan baik sesuai sama keinginannya dia dan visualisasinya dia di dalam pikirannya. Dan itu yang membuat gue cukup banyak berlatih sebelum gua casting akhirnya sama Kak Ginanya sendiri gitu. Dan akhirnya berjodoh kembali, dan itu jadi pengalaman yang gak bakal bisa gua lupain sih. Berarti ini sebenarnya lo jadi ada tantangan berbeda ya pada saat ngerjain film kedua. Betul. Walaupun barengan sama Kak Gina lagi gitu kan. Salah satunya ini nggak sih termasuk film pertama yang produksinya dimulai pada saat awal pandemi 2020 ya? Bener, iya. Film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini memulai produksi di awal-awal pandemi, dan jadi salah satu film pertama juga yang syuting saat pandemi. Dan kita sebenarnya udah memulai pre-production itu di bulan Maret 2020. Pas banget. Itu lockdown nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita selama 3 bulan awal dari Maret, April, Mei itu kita reading tapi virtual gitu. Jadi itu benar-benar pertama kalinya gue dan pemain-pemain lain, bahkan kayak Gina, menjalani reading itu virtual gitu. Biasanya kan kalau reading atau workshop pasti harus langsung ketemu bareng biar bisa kayak nyatuin emosi, terus kayak chemistry-nya biar bisa nyatu bareng. Tapi kita dipaksa oleh keadaan. Tapi menurut gue itu salah satu adaptasi yang baik juga sih untuk kita sebagai aktor gitu, karena sekarang juga lumayan banyak yang masih menerapkan reading secara online, dan emang lumayan berhasil. Dan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini cukup panjang sih proses perjalanannya gitu. Hampir selama setengah tahun di 2020 itu aku habiskan untuk film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini. Wow, tapi berarti emang adaptasinya juga jadi langsung jalan harus cepet ya. Betul. Gitu, karena beneran keadaannya nggak diduga-duga ya kan semuanya. Ya, bahkan di cerita awalnya yang belum menerapkan
pandemi sebagai latar, akhirnya Harus seiring masuk berjalannya ya. waktu kita memasukkan pandemi ini biar semakin dekat dan relate sama kita. Iya benar sih, benar sih. Ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi, tadi kan Angga juga udah sempat mention sebenarnya ini perjalanannya juga cukup panjang nih untuk ngerjain film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Nah tapi boleh di-share sedikit nggak? Sebenarnya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini filmnya menceritakan tentang apa sih nggak? Ya, filmnya berpusat pada Raja, yaitu aku yang baru aja memulai hidupnya. Oke. Gitu. Karena di sini aku memerankan karakter berumur 23 tahun dan sedang kesulitannya karena pandemi gitu, karena baru di PHK terus jadi nggak dapat pekerjaan, sedangkan kayak dia punya banyak sekali impian dan pengen eksplorasi hal-hal yang baru, pengen mandiri juga, tapi karena keadaan yang mengharuskan dia untuk selalu berada di rumah, selain karena pandemi, tapi juga karena harus mengurusin bokap sama neneknya di rumah. Oke. Bokapnya udah berumur, bedanya 47 tahun sama gue, dan nenek udah demensia gitu. Dan gimana caranya gue pengen sedikit terbebas gitu dari tanggung jawab ini gitu. Karena menurut gue pengen banget untuk eksplorasi hal-hal yang baru gitu. Dan ternyata ada satu situasi yang sepertinya cukup baik, yaitu di saat Bapak aku bertemu sama Ibu Linda yang diperankan oleh Ira Wibowo. Dan di situ Raja berpikir kayaknya kalau bokap sama Tante Linda ini nikah, mungkin gue bisa mengejar impian gue. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Karakternya bisa dibilang mungkin agak sedikit keras kepala. Cukup keras kepala. Mungkin bisa sesuai sama namanya juga ya gitu, nggak apa-apa jadi raja agak keras kepala. Punya ayah tadi juga sudah sempat di-share sama Angga bernama Dewa. Diperankan oleh the one and only Slamet Raharjo. Aduh ya, ini karakternya juga sama nih sebenarnya, like father, like son gitu kan ya. Tanpa ngasih spoiler, menurut lo apa yang bisa lo jelasin tentang motivasi dari karakternya Raja di film ini nggak? Menurut gue Raja ini bukan cuma karakter yang deket sama gue, tapi kebanyakan anak-anak muda di Indonesia gitu. Dan gue ngerasa si Raja ini sangat-sangat bisa merepresentasikan anak-anak muda zaman sekarang, gimana strugglingnya dalam hidup, mungkin kayak usia 20-an awal ini adalah di saat-saat yang cukup sulit sebenarnya, karena kita dibebankan tanggung jawab yang ternyata sangat-sangat banyak, yang nggak pernah mungkin kita pikirkan saat kita masih sekolah, masih SMA, bahkan kuliah kayaknya nggak seberat itu gitu setelah menjalani proses kehidupan yang nyata ini gitu. Dan ya menurut gue motivasinya Raja ini sangat masuk akal sebenarnya sebagai anak muda, karena di mana kita emang lagi pengen eksplorasi diri, pengen mengejar hal-hal yang mungkin pengen kita kejar, dan terkadang itu yang masih sulit ada di keluarga Indonesia ya, mungkin karena emang terkadang kita nggak bisa, kita tuh masih banyak halangan-halangan yang hadir dari sisi mungkin eksternal untuk kita bisa mengejar impian kita pribadi gitu. Misalnya kayak si Raja sendiri, faktor yang menghambat ya pastinya ada dari sisi keluarganya. Dan itu mungkin banyak juga terjadi di teman-teman di luar sana gitu. Dan menurut gue kayaknya cocok banget sih buat ditonton. Apalagi buat anak-anak muda gitu, untuk bisa merefleksi diri. Siapa tahu kita bisa belajar banyak hal dari situasi yang hadir di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, dan membuat kita jadi bisa berpikir lebih jernih untuk mengambil keputusan, untuk membuat langkah-langkah baru, apalagi ini di awal tahun 2022. Benar. Dan perjalanannya kan masih sangat panjang. Siapa tahu kita bisa mulai merangkai hal-hal yang ingin kita lakukan dari awal tahun ini. Ini tadi juga yang pengen gue tanyain sama Longga gitu, ngomongin soal karakter Raja sendiri. Secara usia kan nggak jauh beda sama lo aslinya nih gitu kan ya. Makanya tadi mungkin lo juga bisa bilang secara karakter jadinya memang lebih bisa relate gitu ya. Tapi hal-hal apa lagi sih yang lo lakukan gitu untuk beneran bisa mendalami si karakter Raja ini? Apakah secara perjuangannya gitu atau strugglingnya lo juga
menghadapi itu gitu di Iya. kehidupan nyata? Film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, khususnya karakter Raja ini sebenarnya cukup berat buat gue pribadi gitu. Karena ini salah satu karakter pertama yang gue peranin usia gue sebenarnya emang lebih jauh daripada usia aslinya gitu. Iya. Dan ini Lebih muda gitu kan lebih ya? tua usia Raja daripada usia- gue. ya. Dan biasanya kalau gue kan dapat karakter mungkin kayak anak pelajar atau Iya, SMA. iya, Dan iya, ini iya. pertama kalinya gue dapat karakter umur 23 tahun. Dan pasti ada banyak hal-hal yang harus gue pelajarin. Dan tapi untuk gue pribadi, hal yang deket banget sama Raja mungkin kesamaan dari jarak usia gue sama bokap gue yang asli Oke. sih. Karena nyokap gue termasuk lumayan berumur dan emang gap umurnya cukup jauh, dan itu yang mungkin salah satu hal yang paling deket pertama kali gue rasain dari karakter Raja dan Angga itu sendiri gitu. Dan kalau untuk karakter secara general sebenarnya cukup jauh sih Raja sama Angga. Jadi makanya itu hal yang cukup sulit untuk gua dalemin gitu, karena pastinya butuh eksplorasi yang lebih dalam gitu dari skenarionya, bahkan mungkin chemistry sama antar pemainnya juga gitu. Tapi gue beruntungnya di film ini punya banyak banget waktu untuk reading, untuk mendalami naskah, dan untuk bisa ngobrol bahkan sama Kak Gina dan juga pemain-pemain yang lain gitu. Bahkan untuk reading sama workshopnya sendiri aja kita menghabiskan 4 bulan untuk membedah naskahnya, dan itu menurut gue waktu yang sangat-sangat cukup sih untuk kita sebagai pemain. Nice. Nah, ini pasti akan kelihatan banget hasilnya pada saat Hard Rockers udah beneran nonton nih film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Sekaligus bisa ngelihat seorang Angga berdansa. Itu pengalaman pertama gue ngedance berdansa. Gue penasaran banget sih. Itu gimana tuh akhirnya lo di film ini kalau misalnya ngeliat trailernya aja kan udah lumayan banyak ditampilkan yang adegan dimana lo memang harus berdansa. Betul. Gitu kan. Gimana belajarnya nggak? Wah, belajarnya. Dan saya ballroom dance lagi kan? Bener. Iya kan? Waltz, terus kayak ada. And it's hard, right? Susah banget. Gimana lo ininya gimana? Gue tipe orang yang sangat dan super kaku, bahkan di kehidupan nyata jarang banget ngedance. Jadi kayak TikTokan aja kayak gue nggak pernah gitu, kayak susah, kaku banget. Tapi kayak sekarang harus ballroom dance. Dan itu salah satu hal yang sangat menantang sih, karena kayaknya gue satu-satunya pemain yang nggak punya basic dance sama sekali. Kayak Putri, Om Slamet Harjo, Tante Ira, Putri, bahkan Ibu Eli Lutan yang memerankan nenek aku. Of course, itu dia emang penari legend juga banget, kan. dan semua orang kayak aduh udah dikasih koreografi bisa aku ikuti sedetik gitu. udah jago. Nah, lo gimana nih belajarnya? Iya, gue kebetulan 3 bulan pertama reading virtual itu kebetulan di Lombok, dan emang prosesnya jadi workshop sama reading itu berbarengan gitu kan. Tapi kalau workshop dance-nya itu Mas Dudi namanya, coach dance kita, itu selalu setiap hari ngirimin kayak dance yang harus kita lakukan, dan kita kayak harus ngirimin balik gitu. Jadi selama yang udah lo contohin, yang udah lo ikutin gitu ya? Ikutin setiap hari, dan itu bener-bener selama 3 bulan itu full banget gitu. Jadi kayak bener-bener kelihatan progres gue dari ya minus 10. Jadi kayak ya selama 3 bulan lah lumayan lah, KKM lah. Dan itu bener. gue rasain banget sih. Gue ngerasa kayak wah ini pelajaran yang sangat berharga sih, karena gue pribadi aja udah lupa gitu sama hal yang gue pelajarin dari nol itu kapan gitu. Dan gue ngerasain banget ini dance-nya ternyata apa ya, hal yang setelah kita mulai belajar, setelah kita mulai berlatih itu, gue jadi ngerasain gue jadi lebih bisa bebas, gue lebih bisa relax sama tubuh gue, dan gue ngerasa kayak ya dance itu bukan keahlian yang bisa dipelajarin sehari 2 hari sih emang. Butuh proses yang luar biasa, kerja keras, latihan yang banyak, dedikasi yang tinggi. Beneran dan itu kayak yang latihan fisik ya? Iya, dan itu yang sangat gue hargai sih kepada teman-teman yang
berdedikasi dalam dance karena gue ngerasa kayak wah berat banget ternyata dance itu. Lanjutin dong nggak? Walaupun film udah selesai, lanjutkanlah. Boleh, kayak dari TikTok aja. Belajar. Bisa dimulai dari situ ya. Dimulai. Biar lebih luas jadinya. Beradu aktingnya dengan Putri Marino. Memerankan Asia di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Perbedaan apa yang lo rasakan pada saat harus kalau misalnya mau ngebandingin gitu ya, pada saat lo dulu acting sama Zara dan sekarang acting sama Putri Marino, perbedaan apa yang lo rasakan dalam segi actingnya sendiri gitu mungkin? Kalau dari segi actingnya sendiri pasti pendewasaannya sih. Dan itu sangat-sangat jelas terlihat dari awal kita bareng-bareng dimulai dari reading sampai selesai proses syuting, dan gue benar-benar ngerasain pendewasaannya itu bukan cuma dari karakternya doang, tapi gue jadi lebih dewasa secara pribadi juga. Dan itu yang sangat gue syukurin gitu, karena emang kebetulan di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga gue ceritanya anak bungsu, dan diproduksinya juga emang anak bungsu. Jadi kayak semuanya kan lebih tua dari gue, semuanya punya pengalaman yang lebih banyak dari gue, dan itu gue bener-bener punya banyak banget hal-hal yang diberikan sama mereka semua gitu, hal-hal baru yang nggak pernah gue nggak pernah gue pelajarin sebelumnya dan bisa gue temuin di sini gitu. Jadi pembelajarannya jadi lebih banyak lagi juga ya. Ini gue yakin juga jadi satu hal yang menantang. Somehow karakter yang lo perankan gitu ya di dua filmnya Gina Esnur ini agak pelik ya. Lumayan. Hubungannya gitu ya. Bener-bener. Agak pelik dan kompleks banget gitu kan. Kayaknya emang juga harus lo menggali emosinya tuh menurut gue juga luar biasa sekali. Nah, tapi satu hal yang mungkin juga jadi tantangan tersendiri untuk film ini kan juga beradegan mesra dengan Putri Marino. Gimana minta izinnya sama Mas Chico Jericho? Ngomong apa enggak? Dengar-dengar waktu itu minta izin dulu nih. Ya, jadi pas mulai udah reading di Jakarta, gue kebetulan ketemu emang sama Kak Chico Jericho gitu, di salah satu tempat, terus kayak ngobrol-ngobrol bentar, terus kayak sharing-sharing, kayak cerita akhirnya tentang filmnya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Terus katanya, iya gue udah dengar ceritanya dari Putri dan lain-lain. Terus kayak, iya bang, ya izin pinjam sebentar gitu kayak. Pinjam sebentar. Gak apa-apa, santai. Ya, bercanda-bercandaan gitu doang sebenarnya. Untung sebagai sama dia aktor juga, jadi lu mengerti ya apa yang harus dilakukan ya. Jadi beneran pinjam sebentar ya. Sungkem dulu. Setelah selesai acting dikembalikan. Ini film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga tadi lo juga udah bilang cocok banget untuk ditonton mungkin sama hard rockers. Sekarang juga banyak yang relate dengan ceritanya gitu kan. Mungkin cocok banget juga ditonton sama keluarga. Betul. Nah, kalau menurut lo sendiri nggak, apa sih nilai yang bisa dibawa sama kita sebagai penonton film gitu ya, sama hard rockers setelah keluar dari bioskop menonton film ini? Ya, menurut gue film ini sangat punya banyak rasa di dalamnya gitu. Karena gak cuma seneng, sedih, bisa ketawa, ada seksinya, pokoknya banyak unsur-unsur yang mungkin udah lupa gitu kita rasakan gitu karena pandemi yang sangat berat ini gitu. Dan siapa tahu kalian bisa merasakannya setelah nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Dan menurut gue banyak hal-hal yang sangat-sangat dekat dari filmnya gitu terhadap kita sebagai warga negara Indonesia gitu, karena emang mengangkat banyak sekali isu. Salah satunya juga tentang demensia dan Alzheimer. Dan itu banyak banget teman-teman yang udah nonton terus ngasih pendapatnya. Mungkin karena mereka jadi sangat dekat, terus mungkin sedang mengalami hal yang sama gitu terhadap Raja dan juga Pak Dewa. Jadi mereka sangat-sangat tersentuh gitu dengan filmnya. Dan gue pun baru tahu saat proses syuting gitu. Kenapa sih? Gue sebenarnya dari dulu juga cukup penasaran gitu. Kenapa Kak Gina mengambil tema ini gitu. Keluarga, terus ada dimensianya. Ternyata gue baru tahu pas proses syuting gitu. Di proses syuting itu dia baru ngejelasin lah kira-kira apa sih sebenarnya latar belakang dia memilih untuk akhirnya mengangkat ini gitu sebagai salah satu isu di filmnya gitu. Ternyata Kak Ginanya berkaca sama dirinya sendiri gitu. Di kehidupan nyata dia juga anak bungsu
sama seperti Raja, strugglingnya sama, dan ternyata karakter Pak Dewa dan Ibu Linda juga ada di kedua orang tuanya. Oke. Bokapnya sekarang menderita Alzheimer, nyokapnya ada survivor kanker payudara, dan dia seakan-akan ingin mengirimkan surat cintanya juga kepada bokap dan nyokap, dan itu menurut gue salah satu hal apa ya, personal dan dalam sih. Dan menurut gue bisa relate dan deket juga sih sama kita semua. Pasti dan secara nggak langsung ini juga jadi bisa membantu kayak beneran meningkatkan awareness juga ya tentang Alzheimer, dementia yang emang real banget ada di kehidupan kita kan. Ya, dan bahkan dari selama gue ada special show, road show dan lain-lain, ini kan filmnya dari 13 tahun ke atas, dan ada salah satu penonton tertuanya bahkan di usia 90 tahun. Oh ya? Wow. Dan dia juga bisa merasakan gimana filmnya, dan menurut gue ini benar-benar film untuk semuanya sih. Semuanya bisa merasakan kedekatannya, mulai dari mungkin seusia gue. Iya. Bahkan usia kita nggak apa-apa udah usia. Seusia mungkin yang sekarang 30-an atau 40-an yang sekarang mungkin jadi ibu atau bapak, dan bahkan mungkin usia yang lebih tua lagi yang sekarang mungkin udah ngerasain jadi kakek dan nenek. Iya. Isu sandwich generation-nya juga ini sih ya, maksudnya beneran bisa relate dengan dan banyak orang ya kan, dan diangkat ya. Oke. Ini tadi satu hal kita udah sempat ngobrolin soal gimana Angga belajar ballroom dance, belajar berdansa. Tadi dia mention waktu itu lo lagi masih di Lombok kan, dan harus belajar sendiri tanpa partner. Padahal kalau ballroom dance kan pada akhirnya partner. Bener. Dan kalau Hard Rockers sudah nonton trailernya juga, ini kan cukup banyak digambarkan adegan dansanya. Gimana pertama kali harus ngedance, langsung ngedance-nya ballroom dance sama Putri Marino? Ya, jadi gue tuh belum pernah ketemu sama Putri Marino secara langsung gitu. Jadi pertama kali karena reading virtual, semua virtual ya. Semuanya tuh kan virtual. Bahkan sebelum reading pun gue belum pernah ketemu sama Putri. Jadi bener-bener pertama kali kita ketemu bareng di Jakarta, akhirnya workshop dance, langsung berdua disuruh ngedance. Terus kayak pertama saya masih kaku dan terus langsung dipasangin sama Putri Marino, terus kayak deg-degan banget sih awalnya. Tapi untungnya justru mungkin salah satu pilihan yang baik sih untuk kita berdua. Jadi chemistry-nya langsung lebih solid banget gitu loh. Karena mungkin kita jadi tahu satu sama lain, terus kayak jadi kita udah ngebahas juga kira-kira kira-kira enaknya ntar kayak gimana. Benar-benar. Dan kalau apa, jadi obrolannya itu jadi lebih enak di awal. Membantu membangun chemistry juga ya. Karena kan kalau ngedance gitu juga lo harus kayak percaya sama partner lo ya kan? Bener banget. Ini tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal acting lo sebagai karakter Raja di film ini gitu kan. Ada hal-hal spesifik lagi nggak sih yang lo lakukan untuk bisa mendalami karakter Raja? Apalagi yang tadi lo bilang, ini kan butuh pendewasaan yang lebih juga karena memang karakternya sudah jauh lebih dewasa, dihadapkan dengan masalah-masalah yang juga dialami sama generasi zaman sekarang lah, Hard Rockers, dimana bisa dibilang sandwich generation gitu ya, harus ngurus orang tua juga gitu, atau mungkin udah ada yang berkeluarga, jadi ya itu ya kehimpit antara ngurus orang tua sama ngurus diri sendiri dan ngurus yang mungkin udah punya anak gitu. Kalau dari lo sendiri, yang lo lakukan untuk bisa lebih dapet lagi nih karakter dan memahami struggle-nya Raja apa enggak? Ya, kalau gue pribadi, gue nggak terlalu merasakan si sandwich generation itu, dan cara gue untuk bisa lebih mendalami karakter Raja adalah dengan bertanya kepada pemain-pemain yang lain gitu. Karena kayak Kak Widi, bahkan Putri juga sedang mengalami fase sandwich generation itu gitu. Jadi aku banyak bertanya ke mereka sih tentang kira-kira gimana sih rasanya, terus apa mungkin problem atau hal-hal yang cukup berat sebagai anak. Misalnya untuk harus mengurus orang tua. Bahkan kalau sekarang kayaknya di Indonesia bukan cuma sandwich generation sih. Kalau Kak Gina nyebutnya kayak geprek generation. Udah beneran? Udah digeprek banget, generation bener, gitu. Karena kayak bener sih. terkadang kita bukan cuma hanya mengurus orang tua kita, bahkan kita
harus ngurus kayak keluarga yang lain, sepupu, ponakan, keluarga besar jatuhnya keluarga besar sampai gitu. ke Karena nenek, kebetulan kakek, iya emang Indonesia kan kebudayaannya kayak guyup gitu dan emang dari dulu ya apapun masalahnya pasti kita bareng-bareng, kita semuanya kayak ya semuanya ditanggung bersama gitu. Ditanggung bersama, benar dan sih. Mungkin karena emang efek ya mungkin budaya barat atau apa yang lebih individualis yang membuat jadi banyaklah bentrokan yang hadir gitu. Betul. Makanya anak-anak muda zaman sekarang pasti cukup bingung kira-kira apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus diambil dalam hidupnya terhadap hal ini gitu. Karena ya banyak dari kita yang tetap harus bisa ya mengurus dan menjaga orang tua kita atau bahkan keluarga kita yang lain gitu. Dan menurut gua di film ini cukup bisa memberikan apa ya kayak hal-hal baru dan semoga aja bisa membuat kita jadi lebih baik sih di tahun ini. Ya. Ini emang yang tercermin juga gitu ya di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, terutama di karakter Raja, dimana gue juga relate banget Hard Rockers emang udah harus mengurus orang tua gitu kan, tapi mungkin kepikiran juga sebenarnya pengen keluar dari rumah orang tua untuk beneran bagaimana mengejar mimpi-mimpiku yang masih banyak gitu kan ya. Ini kalau lo juga mengalami itu, kalau gue sih jujur mempersiapkan diri untuk bisa nonton film ini karena yakin akan menangis. Jadi lo siapin tisu deh kalau mau nonton film ini ya. Oke, ngomongin soal karakter Raja, menurut lo 3 kata yang mewakili karakter Raja itu apa? Keras, charming, satu lagi love. Oke. Meskipun dia keras tapi sebenarnya dia punya sisi penuh cinta. Hello Kitty. Tampilan rambu hati Hello Kitty. Yang penting charming ya tuh ya, keras, charming, dan juga love. Dan alasan ini sebenarnya kalau Hard Rockers beneran ngikutin story behind the movie kita dari awal sih sebenarnya mungkin udah nggak perlu lagi gitu ya alasan untuk menonton ini. Tapi kita dengarkan langsung dari Angga Yunanda sebagai lo yang memang bermain di film ini. Menurut lo 3 alasan kenapa Hard Rockers ataupun semua yang nonton ini harus menyaksikan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, apa aja nggak? Ya, yang pastinya yang pertama ini bisa jadi tontonan menarik di awal tahun dan siapa tahu bisa menjadikan bahan refleksi, bercermin dan juga hal-hal yang baik lainnya. Siapa tahu menemukan banyak kemungkinan-kemungkinan baru untuk bisa dilakukan di tahun ini. Apalagi ini tahun yang baru, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yang kedua, seperti yang tadi gue udah bilang, di filmnya punya banyak sekali rasa yang akan hadir dan itu pasti akan membuat kalian jadi lebih baik sih gitu. Karena mungkin kita udah lupa sama rasa-rasa yang ada sebelum-sebelumnya gitu. Yang ketiga, filmnya sangat-sangat hangat dan sangat cocok ditonton sama rame-ramean sih cocoknya. Heartwarming tuh kayaknya kata yang tepat ya menggambarkan film ini ya. Heartwarming banget Hard Rockers. Sangat heartwarming. Jadi harus ditonton. Terakhir nih guys, sebelum kita menutup obrolan kita di story behind the movie, harapan lo sendiri terhadap perfilman Indonesia. Karena gue sendiri termasuk yang seneng banget ngelihat, walaupun kita dan pasti lo sendiri yang memang bekerja di industri ini ngerasain banget bagaimana terdampaknya industri perfilman dengan pandemi. Tapi gue bangga dan happy banget ngelihat justru banyak sekali film-film Indonesia yang sekarang muncul dan emang bagus-bagus banget. Jadi kalau Hard Rockers belum nonton di bioskop tuh benar harus sempetin gitu kan nonton. Dari lo sendiri, harapan untuk perfilman Indonesia ke depannya apa enggak? Ya, gue nggak pernah berhenti bangga banget sama perfilman Indonesia saat ini. Karena menurut gue ada banyak banget film-film bagus yang hadir. Dan bisa kalian saksikan baik di bioskop maupun platform streaming lainnya. Betul. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah kembali nonton film Indonesia di bioskop. Terima kasih banyak atas cintanya. Aku dikirimin banyak banget kayak tag-tagan dan mentionan teman-teman yang udah nonton film Indonesia di bioskop. Semoga aja semakin banyak lagi teman-teman yang menonton film-film Indonesia di bioskop. Aku sangat menunggu kalian di bioskop karena gue yakin sih udah pada kangen banget nonton di bioskop. Asli, bener. Dan satu ini kekangenan yang harus diobati ya. Betul, ini salah satu waktu yang tepat karena menurut gue salah satu tempat teraman untuk kita
bisa relax dan menikmati sebuah karya adalah di bioskop. Jadi salah satu tempat teraman sebenarnya ada di bioskop. Jadi jangan takut ke bioskop. Dan kita tunggu proyek selanjutnya dari Angga. Siap, amin. Semoga lancar. Untuk film-film berikutnya kita tungguin kira-kira ada karakter-karakter apa lagi yang bisa diperanin sama lo ya enggak ya. Tapi sementara nunggu itu bisa lihat TikToknya, siapa tahu dia akan banyak dance. Oke, thank you so much Angga udah menyempatkan mampir ngobrol-ngobrol di Story Behind the Movie. Sukses buat proyek-proyek berikutnya ya. Amin. Thank you. Terima kasih. Bye.